Saat Adi pergi bersama Silpi, tiba-tiba Anita menelpon dan memberitahukan bahwa anak mereka sakit dan perlu dibawa ke rumah sakit. Namun tidak terlihat ekspresi wajah panik dari Adi. Malah Adi lebih memilih pergi bersama Silpi. Adi hanya berbicara kepada Anita bahwa dia akan menyusul ke rumah sakit. Namun setelah beberapa waktu, Adi belum datang juga. Sampai Anita menelpon lagi dan memberitahu bahwa anak mereka harus dirawat karena DBD. Barulah Adi pergi ke rumah sakit dan meninggalkan Silpi. Meskipun Silpi terus menahan Adi, namun kali ini Adi menolaknya dan sesegera mungkin datang ke rumah sakit. Sesampai di rumah sakit, Adi malah menyalahkan Anita atas apa yang terjadi pada anak mereka. Namun, Anita tak terima dengan perkataan Adi. Anita pun mengungkit tentang perselingkuhan Adi dengan Silpi. Beruntung mereka dilerai oleh suster, dan mereka bisa tenang. Anita dan Adi pun menginap di rumah sakit untuk menunggu anak mereka. Pagi pun tiba, Adi yang sedang banyak pekerjaan pergi ke kantor. "Mah, aku ke kantor ya, soalnya ada meeting penting. Nanti aku minta ibu buat temenin kamu," ucap Adi. "Gak usah, Pak. Ini aja aku minta tolong bilangin ke si Mbak buat kirim aku baju ganti," ucap Anita. "Ya udah, nanti aku bilang. Aku berangkat ya," jawab Adi. Setiba di kantor, Silpi menelpon Adi. "Halo Mas." "Iya, ada apa? Pagi-pagi kamu telepon?" tanya Adi. "Ini aku mau minta tolong, boleh gak?" ucap Silpi. "Minta tolong apa sayang?" tanya Adi kembali. "Aku kan udah lama gak punya penghasilan. Kalau boleh, aku mau pinjam modal buat buka usaha," ucap Silpi. "Kau mau usaha apa? Emang uang dari aku kurang?" tanya Adi. "Jujur, kalau aku ngarepin uang berian kamu, itu masih kurang," ucap Silpi. "Emang kamu mau usaha apa sayang?" tanya Adi. "Aku mau buka kafe. Lebih tepatnya sih, aku kerja sama teman aku," ucap Silpi. "Kafe? Tapi kan buat kafe itu gak cukup sedikit modalnya," ucap Adi. "Kafenya sudah berjalan, aku cuma nambah modal aja," ucap Silpi. "Terus, kamu butuh berapa?" "Kalau ada, aku pinjam 500 juta," ucap Silpi. "Hah? 500 juta? Kalau uang segitu, aku gak punya yang," ucap Adi. "Kamu punya berapa?" tanya Silpi. "Aku paling ada 200, itu juga aku harus sembunyi-sembunyi biar gak ketahuan Anita," ucap Adi. "Ya udah gak apa-apa, tapi kamu mau kan pinjemin aku?" tanya Silpi. "Iya, nanti aku kasih," ucap Adi. "Terima kasih banyak sayang, I love you," ucap Silpi. Silpi begitu senang karena Adi bisa memberikan uang. Padahal, Silpi meminjam uang bukan untuk usaha, tapi untuk berpoya-poya. Adi begitu bodoh, bagaimana mungkin dia memberikan uang sebegitu besar, padahal dia sendiri sedang butuh untuk kebutuhan rumah tangga dan biaya berobat anaknya. Setelah Adi datang ke rumah, Anita meminta uang untuk membayar pengobatan anak mereka. "Halo Pak, kamu sudah pulang?" tanya Anita di telepon. "Ini baru sampai. Ada apa Mah?" tanya Adi. "Kamu bisa kirim uang gak? Soalnya aku mau bayar biaya berobat adek. Ini uang di ATM aku masih kurang," ucap Anita. "Aku lagi gak ada uang," ucap Adi. "Hah? Kamu gak ada uang? Kan selama ini semua gaji kamu. Kamu yang pegang. Aku juga dikasih kamu cuma buat kebutuhan saja. Lalu sisanya kemana?" tanya Anita. "Aku juga punya kebutuhan," ucap Adi. "Kebutuhan apa? Kamu cuma mikirin kesenangan kamu aja," ucap Anita dengan nada marah. Dan Anita pun menutup teleponnya. Anita heran bagaimana mungkin Adi tidak punya simpanan. Sedangkan uang yang diberi Adi untuk kebutuhan rumah tangga tidak lebih dari 1/4 gaji Adi. Anita pun mulai curiga kembali.
Apa mungkin papa selingkuh lagi dengan Silvi? Ucap Anita dalam hatinya. Tidak lama kemudian, orang tua Anita datang untuk menjenguk cucunya. "Tak, gimana keadaan adek?" tanya ayah Anita. "Adek sudah baikan. Ayah sama ibu tahu dari siapa?" tanya Anita. "Tadi ibu ke rumah, terus Imba bilang adek dirawat. Ya sudah, ibu kasih tahu ayah, terus langsung ke sini," ucap ibu Anita. "Kalau ayah sama ibu mau lihat adek, masuk aja. Aku mau ke bagian administrasi dulu," ucap Anita. Orang tua Anita pun masuk ke ruang perawatan. Anita bingung harus bagaimana. Anita tidak punya simpanan, dan adik pun tidak punya. Terpaksa, Anita meminjam kepada ayahnya. "Ya, aku bisa bicara sebentar," ucap Anita. "Ada apa, Tak?" tanya ayah. "Ayah punya uang dulu gak? Aku mau bayar biaya adek, tapi uangku kurang. Mas Adi juga belum gajian," ucap Anita. "Oh, ya udah. Kamu gak usah pinjam kayak gitu. Nanti biar ayah yang bayar semua." "Emang kalian tidak punya simpanan?" tanya ayah. "Aku gak ada, Pak. Mas Adi juga kemarin kehilangan uang di ATM. Jadi kita gak ada simpanan lagi," ucap Anita terpaksa berbohong. Dan akhirnya orang tua Anita pulang. Anita lega karena biaya untuk pengobatan anaknya sudah lunas dibayar oleh ayahnya. Keesokan harinya, Adi datang ke rumah sakit dan menanyakan biaya pengobatan. "Mah, gimana biaya pengobatan adek?" tanya Adi. "Udah beres semua," jawab Anita dengan wajah cemberut. "Itu kamu ada uang?" ucap Adi. "Aku pinjam dari ayah. Aku tidak punya simpanan," jawab Anita. "Kok kamu pinjam sama ayah?" tanya Adi. "Terus, aku harus kemana cari uang? Kamu sendiri aja tidak ada usaha," ucap Anita. "Aku kan mau cari pinjaman," jawab Adi. "Aku heran sama kamu, Pak. Uang yang kamu kasih ke aku itu gak lebih dari 1/4 gaji kamu. Tapi untuk biaya berobat saja kamu gak ada simpanan. Kamu habis pakai apa uangnya?" tanya Anita. "Ya aku juga punya kebutuhan, belum biaya tagihan yang lain," jawab Adi. "Emang sebesar itu kebutuhan satu orang?" ucap Anita dengan emosi. Adi hanya diam dan tak menjawab, karena Adi tidak mungkin memberitahu Anita bahwa uang simpanannya habis diberikan kepada Silvi. "Oh, jangan-jangan kamu masih berhubungan dengan pelakor itu?" tanya Anita curiga kepada Adi. "Kok kamu malah nuduh aku?" ucap Adi. "Aku gak nuduh, tapi kesalahan kamu yang dulu buat aku masih sulit untuk sepenuhnya percaya lagi sama kamu," ucap Anita. Adi yang merasa tersudut lebih memilih meninggalkan Anita. Jika terlalu lama berdebat dengan Anita, bisa-bisa terbongkar semua kebohongan Adi. Anita yang masih tersulut emosi mencoba menenangkan diri di ruang rawat anaknya. Yang awalnya Anita percaya lagi dengan Adi, kini Anita mulai curiga kembali kepada Adi. Bagaimana mungkin Adi menghabiskan uang begitu cepat? Anita akan mencoba menyelidikinya jika anaknya sudah sehat. Di lain tempat, lagi-lagi Silvi menelpon Adi, dan Silvi mengajak Adi bertemu. Adi yang sedang pusing karena Anita kini mulai curiga menerima permintaan Silvi. Mereka pergi ke sebuah tempat hiburan malam. Di tempat hiburan, Adi melampiaskan kekesalannya dengan meminum minuman beralkohol. Begitupun dengan Silvi. Sungguh di luar akal sehat. Bagaimana bisa Adi bersenang-senang dengan wanita lain, apalagi sampai mabuk. Padahal anaknya kini sedang berada di rumah sakit. Ia butuh support dari orang terdekat, terutama orang tuanya. Ini semua tidak lain dan tidak bukan karena pengaruh buruk Silvi. Bahkan, Adi tidak pulang. Adi menginap di sebuah hotel bersama Silvi. Adi begitu mabuk, begitu juga dengan Silvi.